Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Buried Hearts yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, bye Mimin. Si kakek tantrum benar-benar senang banget karena rencana yang udah dia susun dengan anggota-anggotanya termasuk Ildo itu berjalan dengan sangat-sangat lancar. Jadi dia itu emang berniat untuk menyingkirkan Sodongju. Dia udah nggak peduli lagi dengan uang tabungannya yang ada di Bank Swiss. Lalu dia memerintahkan Guho untuk membuat dan mengganti bumbu masakan kue milik istrinya dia di dapur menggantinya dengan kayu manis. Dan next stepnya adalah kakek tantrum memerintahkan Ildo untuk memastikan bahwa Dongju itu memakan kue tersebut. Dan ketika Pak Cha meminta dia untuk menghubungi rumah sakit, dia sama sekali nggak menghubunginya, pura-pura nelpon aja si bangke yang satu ini. Padahal waktu itu kondisinya Sodongju itu udah kayak parah banget dan untung aja Enam melakukan pertolongan pertama kepada Dongju, pompa jantung dan juga pemberian napas buatan sambil menunggu pihak rumah sakitnya datang. Dan sebenarnya Pak Ca pun heran kok lama kali ya kan. Untung aja anaknya Ildo itu dia menelpon rumah sakit dan gak lama setelah itu datanglah pertolongan. Dan Enam ikut ke rumah sakit untuk menjaga Sodongju. Dan yang paling kasihan sebenarnya adalah istri si kakek tantrum ini. Bahkan dia nggak tahu kalau misalkan masakannya itu mengandung kayu manis. Dia ngerasa bersalah banget padahal semua itu adalah ide dari suaminya dia. Dia nggak tahu berapa lucu-lucunya suaminya sendiri. Sementara itu kondisinya Sodongju itu udah parah banget, bahkan sudah dalam kode biru. By the way, kode biru adalah kondisi yang udah fatal banget untuk seorang pasien. Ya kemungkinan besar untuk hidupnya itu kayak kecil banget gitu loh. 아버님 치매. Kemudian Ildo menemuin adik iparnya yang seorang dokter ataupun suaminya Guki. Dia memerintahkan bahwa apapun yang terjadi kepada ayah mertua mereka, si adik ipar ini harus memberitahukan kepada Ildo mulai dari sekarang, termasuk penyakit demensia Pak Ca. Walaupun sebenarnya adik ipar ini pengen menyembunyikan dari Ildo, tapi Ildo tetap aja maksa. Dan untuk kondisi Sodongju setelah beberapa upaya ini dilakukan oleh dokter Kang, akhirnya dia berhasil membawa Dongju untuk kembali ke kehidupan. Padahal kakek tantrum dan juga Ildo udah mendesak Pak Cha untuk menyiapkan pemakaman untuk Sodongju. Tapi betapa kagetnya mereka ketika Dongju tiba-tiba dibawa ke ruang rawat inap. Mampus kalian berdua kampret. Dan menurut dokter Kang, kenapa Dongju itu bisa bertahan itu akibat dari pertolongan pertama yang diberikan oleh Enam kepada Sodongju. Gak lama setelah itu, ibu angkatnya Dongju datang dan kakek tantrum besar dengan Ildo langsung pergi dari sana karena takut gak ya? Terus Pak Jang juga ikutan datang ke sana menjaga Dongju. Dia juga memberikan HP lamanya Dongju kepada Enam. Katanya di sana ada video yang seharusnya dilihat sama Enam. Dan dia juga menitipkan gelang Enam yang sudah diperbaikin sama Sodongju. Dan Pak Jang berpesan sama Enam, lihatlah file itu dan juga barang itu ketika Enam lagi sendiri. Karena Enam udah gak sabar, dia balik ke rumahnya, dia lihatlah HP tersebut. Kira-kira itu video apa? Lalu ketika dia putar, itu adalah video yang memang disiapkan Sodongju untuk dia. Ketika harusnya mereka itu pada hari itu kan di kapal pesiar. Nah ketika Enam lagi lihat-lihat video itu, dia melihat sesuatu yang janggal kan ada kapal yang melintas dari kapalnya Sodongju. Dia teringat bahwa Dongju bilang bahwa ada orang yang berusaha untuk mengakhiri hidupnya Dongju. Namun karena Enam salfok dengan gelang yang udah itu berbaikin sama Dongju, jadinya dia agak teralihkan sebentar. Jadi awal mula tato di pergelangan tangan mereka ketika mereka lagi habis olahraga nih kan, istirahat sebentar karena Enam meminum. Disitulah Dongju melihat bahwa tangan Enam tuh ada bekas sayatan. Jadi dia minta sama Enam untuk buat tato. Tapi dia nggak bilang secara langsung tentang luka tersebut. Dia bilang ya pengen aja biar kapalan gitu. Nah awalnya mereka berdua takut termasuk Enam, tapi akhirnya tato itu pun jadi. Nah mulai dari sanalah mereka berdua itu semakin dekat. Dan Enam juga berterima kasih kepada Sodongju karena sudah mengakhiri masa lalunya yang cukup kelam dan juga membuat hidupnya ada sedikit lebih berwarna. Dan dia pasangkan ke lengannya lagi gelang tersebut. Keesokan harinya Guki
dipanggil ke kantor kejaksaan karena sudah terlibat kasus suap menyuap. Nah, dia nanti di sana sama banyak banget wartawan, tapi karena dia nggak bisa ngejawabnya, akhirnya dia memutuskan pergi dari sana. Nah, Pak Cha heran dong, kok anaknya itu bisa dipanggil sama kejaksaan. Dia tanyalah sama Ildo, lalu Ildo menelpon kakek tantrum. Ditanyalah sama Pak Cha tentang hal tersebut, kenapa kakek tantrum melakukan hal itu kepada anaknya dia, Gukhi. Kakek tantrum bilang, ya nggak ada kok, aku nggak ada ngelakuin itu, gitu katanya. Padahal sebenarnya itu semua emang ide dari si kakek tantrum, gak ada akhlak itu. Karena tujuannya sekarang adalah tidak ke bank Swiss yang nggak bisa dia buka, tapi tujuannya adalah untuk mengambil alih 100% Desan. Terus kan W6 mengajak bertemu suaminya dan dia mengatakan bahwa dia itu pengen cerai. Dia nggak mau lagi berumah tangga sama suaminya ini. 이혼하자. Terus suaminya bilang, ya kalau misalkan kita bercerai, ya otomatis saham yang diberikan sama kakeknya 6 itu akan ditarik kembali. 6 benar-benar nggak peduli, walaupun suaminya tetap kekeh nggak mau bercerai. 6 bilang, bodoh amat, intinya apapun yang terjadi, dia harus bercerai dengan suaminya ini. Karena dia itu udah benar-benar nggak cinta, dari awal nggak cinta, dan dia hanya cuma pengen sama So Dong-ju. Setelah itu, 6 pergi ke lokasi Suster Agnes itu mengalami kecelakaan, dan dia melihat pada waktu itu beberapa orang yang mencurigakan termasuk si supir. Jadi dia meminta rekaman CCTV sama pemilik toko bunga di sana. Lalu 6 membuka rekaman CCTV tersebut dan betapa kagetnya dia, selain si supir yang mencurigakan, dia juga melihat anak buah dari si kakek tantrum yang bernama Guho. Nah, disinilah 6 tuh semakin yakin bahwa ya semua itu memang ulah dari kakek tantrum dan juga Ildo. Dan dia ingatkan kapal yang melintas di videonya Dongju, jadi dia pastikan lagi, dia buka lagi video itu. Nah, bener aja dong, itu adalah Ildo. Dan dia makin yakin bahwa orang yang menghabisi nyawa ayahnya adalah Ildo juga. Dan ketika Ildo menemui 6 dan mengatakan bahwa dia seharusnya nggak bercerai dengan keponakan si kakek tantrum, 6 tetap kekeh dan bilang bahwa dia bakal tetap bercerai. Terus kakek tantrum itu bilang sama Ildo untuk jangan lengah sedikit pun, intinya Dongju harus segera disingkirkan dan mereka harus segera mengambil alih Desan 100%. Karena kakek tantrum pengen menemuin si tetua ini nih, yang dia sekarang jabatannya adalah seorang presiden. Jadi kakek tantrum memastikan bahwa dia bakal menaikkan dan juga memenangkan lagi nih si presiden ini untuk periode selanjutnya. Tapi kayaknya kali ini mereka berdua sudah agak berbeda pikiran. Jadi kakek tantrum kayak marah gitu sama tetua. 있습니다. Sementara itu Pak Choi yang seharusnya bakal diangkat menjadi wakil ketua desa dipanggil sama Pak Cha dan diminta untuk mengadakan rapat dengan dewan karena dia itu bakal diresmikan menjadi wakil ketua. Nah, Ildo nggak setuju dengan hal tersebut, tapi Pak Cha bilang bahwa Ildo itu udah nggak berguna lagi sama dia karena menurut Pak Cha dia tidak akan membiarkan si kakek tantrum itu benar-benar menghancurkan dia dan juga mengambil alih Desan. Pak Cha berharap Dongju segera sembuh karena kalau misalkan Dongju udah sembuh lagi, udah bisa beraktivitas lagi, semuanya bakal berjalan dengan lancar. Paniklah si bangke ini. Dan ketika Pak Choi ingin mengadakan rapat dewan darurat, tiba-tiba aja Ildo datang dan mengatakan sama dia bahwa Pak Cha itu kan mengalami demensia. Jadi kemungkinan besar Pak Cha bakal lupa nanti kalau misalkan mengusulkan Pak Choi ini menjadi wakil ketua. So, Pak Choi harus berpihak sama dia. Semoga aja Pak Choi nggak kemakan sama omongan si bangke ini. Terus kan suaminya 6 itu tetap kekeh bahwa dia tuh nggak mau bercerai dengan istrinya. Bahkan dia bilang sama 6, gimana kok misalkan mereka itu memiliki anak untuk memperkuat posisi mereka. Tapi 6 bilang bahwa walaupun mereka punya anak, dia bakal tetap minta cerai. Karena dia juga ngerasa bahwa suaminya ini hanya menjadikan dia sebagai alat untuk pamer kepada Dongju bahwa dia itu bisa ngerebut apa yang dimiliki sama Dongju. Ditambah lagi dia selalu berada di ketek pamannya dia, nggak pernah berusaha sendiri. Nah, makanya 6 gedek banget sama dia. Terus 6 memutuskan untuk mengirim foto-foto bukti kepada si kakek tantrum. Wah, bahaya nih, bahaya banget nih. Dia berharap dengan dia mengirim foto itu, dia bisa mengancam si kakek tantrum untuk menyetujui dia bercerai dengan suaminya.
Pada malam harinya, Guki datang lagi ke berangkasnya milik Pak Cha, milik ayahnya. Dia rencana mau ngambil uang dan emas lagi, tapi ternyata kali ini passwordnya nggak bisa, udah diubah. Nah, ketika dia lagi masukin password lagi karena dia yakin dia salah ketik, datanglah Ildo nyiduk dia. Nah, Ildo ini sok-sok baik di sini kan, jadi dia bilang mereka harus mengaku sama Pak Cha tentang hal tersebut. Tapi Guki nggak mau dong, dia takut dimarahin sama ayahnya. Jadi dia bilang sama Ildo bahwa ya udah kita kerja sama aja. Ildo nggak ngelaporin dia dan dia juga nggak ngelaporin Ildo kalau misalkan Ildo juga ada di ruangan tersebut. Dan dari sana Ildo tahu bahwa ternyata password berangkat itu udah diubah lagi nih sama Pak Cha dan juga dia pasti memberikannya kepada So Dong-ju. Dia melaporkan hal itulah sama Ildo. Terus kakek Tantum mengingatkan lagi sama Ildo bahwa rencana mereka bukan itu, tapi harus menyingkirkan So Dong-ju apapun yang terjadi. Jadi dia minta sama Ildo untuk tetap fokus pada rencana awal mereka. Karena Ildo juga udah duduk nih di kursinya Pak Cha, seakan-akan dialah nantinya yang bakal menjadi pemimpin desa. Bahkan kakek Tantum berikan suntikan itu juga kepada Ildo untuk menghabisi nyawa So Dong-ju. Wah, bener-bener iblis kalian ya. Dan yang diminta untuk menghabisi nyawa Dongju adalah ya orang suruhan dari kakek Tantrum. Jadi dia kayak mencoba untuk mempengaruhi orang itu lagi. Dia bilang fokus saja sama satu tujuan. Dia berjanji bakal mensejahterakan keluarga Pak Cho itu. Dan Guho juga diperintahkan untuk menghilangkan nyawanya 6 karena 6 kan sudah tahu semuanya. Nah, ketika dia bertemu dengan si kakek Tantrum, jadi 6 itu kan ngancam tuh biar si kakek Tantrum menyetujui perceraian dia dengan keponakannya. Tapi kakek Tantrum bilang bodoh amat karena dia juga nganggap 6 nih kayak nggak penting gitu loh. Jadi dia menyuruh Guho untuk segera menyingkirkan 6. Jadi Guho mengirimlah sama orang suruhan fotonya 6 dan orang itu mengikuti 6 pergi pada malam itu. Posisi 6 bakal semakin bahaya nih. Sementara itu Pak Jang bergantian jaga dengan ibu ini. Jadi Pak Jang pulang dulu, jadi si ibulah yang sekarang ngejagain Dongju di rumah sakit karena Dongju belum sadarkan diri. Karena melihat Dongju lagi istirahat, jadi si ibu juga memutuskan untuk duduk sambil mendengarkan musik gitu. Nah, nggak lama setelah itu datang juga Ildo ke rumah sakit dan juga orang suruhannya dia untuk menghabisi nyawa Dongju. Tapi Dongju ternyata pura-pura tidur dan dia langsung menghajar orang tersebut. Dan dia juga melihat bahwa di sana ada Ildo. Dan disinilah dia tahu bahwa ini juga adalah rencana Ildo untuk menghilangkan nyawanya. Kagetlah si Ildo ya kan? Haha, mampus kau. Oke, kira-kira gimana kah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode minggu depan. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.